Tahun 1357 Masehi, sebuah pertemuan yang seharusnya menjadi momen menyatunya dua kerajaan besar, berubah menjadi tragedi berdarah. Seorang raja dan putrinya gugur dalam tragedi itu, begitu juga dengan sebagian besar pengikutnya. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Bubat, salah satu tragedi paling terkenal dalam sejarah Majapahit. Tapi 8 tahun kemudian, ketika Majapahit menulis kitab resmi tentang kejayaannya, peristiwa ini hampir tidak dijelaskan. Padahal semuanya terjadi di ibu kota mereka sendiri. Kenapa kerajaan sebesar Majapahit tidak mencatat tragedi ini secara jelas? Apakah ini kegagalan diplomasi yang memalukan? Atau ada alasan politik di baliknya? Untuk memahami kejanggalan ini, kita harus mundur ke awal pemerintahan Hayam Wuruk. Tahun 1350 Masehi, Hayam Wuruk naik takhta. Majapahit sedang berada dalam fase ekspansi kekuasaan. Mahapatih Gajah Mada masih memegang posisi sentral. Sumpah Palapa yang diucapkannya tahun 1336 Masehi belum selesai. Majapahit sedang membangun citra sebagai pusat kekuasaan terbesar di Nusantara. Dalam situasi seperti itu, hubungan antar kerajaan bukan sekadar pertemanan. Setiap aliansi menyangkut status, dan setiap pernikahan membawa makna politik. Menurut tradisi yang berkembang, Hayam Wuruk berniat menikahi putri kerajaan Sunda, yang bernama Dyah Pitaloka. Kerajaan Sunda menerima lamaran tersebut, dan rombongan kerajaan Sunda pun datang ke Majapahit. Namun disinilah tafsir politik berbeda. Bagi pihak Sunda, pernikahan ini adalah aliansi setara antara dua kerajaan. Namun menurut tafsir yang berkembang di pihak Majapahit, kedatangan rombongan Sunda dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Perbedaan tafsir ini memicu ketegangan di antara kedua belah pihak. Di lapangan Bubat, tahun 1357 Masehi, terjadi bentrokan. Prabu Linggabuana sang Raja Sunda, serta sebagian besar rombongan kerajaan Sunda tewas dalam bentrokan itu. Sang putri kerajaan, Dyah Pitaloka, memilih Belapati, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri, sebagai bentuk menjaga kehormatan, daripada hidup dalam posisi yang dianggap sebagai simbol penaklukan. Peristiwa ini kemudian dikenang dalam tradisi Sunda, sebagai tragedi besar, yang mencederai martabat kerajaan mereka. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita mengetahui tentang semua peristiwa ini? Sumber paling rinci adalah Kidung Sunda. Namun teks ini bukan dokumen resmi milik Majapahit. Ia berbentuk karya sastra, dan kemungkinan berasal dari tradisi di luar pusat kekuasaan Majapahit. Ada juga para raton, yang menyebut peristiwa ini secara lebih singkat. Lalu ada satu teks penting yang ditulis pada tahun 1365 Masehi, 8 tahun setelah Bubat, sebuah kitab pujian terhadap pemerintahan Hayam Wuruk, yang sering dianggap sebagai catatan resmi kejayaan kerajaan Majapahit. Dan disinilah kejanggalannya. Tragedi sebesar Bubat tidak dijelaskan secara rinci dalam teks resmi tersebut. Pertanyaannya, mengapa hampir tidak dibahas? Ada beberapa kemungkinan yang bisa dianalisis. Pertama, fungsi kitab itu sendiri. Kitab resmi kerajaan bukanlah kronik netral. Ia adalah teks legitimasi. Tujuannya memuji raja, menggambarkan stabilitas, dan menegaskan supremasi. Dan tragedi diplomatik seperti Perang Bubat ini tidak selalu sejalan dengan narasi kejayaan. Analisis kedua, soal citra politik. Bubat bukan perang ekspansi besar. Ini adalah bentrokan akibat negosiasi yang gagal. Jika ditulis terlalu rinci, peristiwa ini bisa menunjukkan adanya kesalahan diplomasi, dan bagi kerajaan yang sedang membangun citra hegemonik, kegagalan seperti itu tidak selalu ditonjolkan. Analisis ketiga, posisi Gajah Mada. Menariknya, setelah periode ini, peran Gajah Mada dalam berbagai sumber sejarah tidak sekuat sebelumnya. Tahun 1364 Masehi, Gajah Mada wafat, dan setahun kemudian, kitab pujian itu selesai ditulis. Apakah peristiwa Bubat mempengaruhi dinamika politik di dalam istana? Kita tidak memiliki bukti langsung, namun jarak waktunya cukup berdekatan untuk menimbulkan pertanyaan. Lalu, analisis keempat, berkaitan tradisi penulisan sejarah kerajaan. Dalam banyak kerajaan kuno, sejarah tidak ditulis untuk mencatat semua peristiwa secara lengkap. Sejarah ditulis untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Peristiwa yang tidak mendukung citra tersebut seringkali tidak dijadikan fokus utama. Ini bukan hanya terjadi di Majapahit, ini pola umum dalam historiografi kerajaan. Selanjutnya, muncul pertanyaan lain. Apakah Majapahit menyembunyikan sesuatu? Mungkin di sini, kata menyembunyikan terlalu jauh. Lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa peristiwa itu tidak dijadikan bagian utama dalam narasi resmi.
Ada perbedaan antara tidak menulis sama sekali dengan tidak menjadikannya pusat cerita. Catatan resmi Majapahit lebih menekankan stabilitas, wilayah kekuasaan, dan kemakmuran. Dan Perang Bubat tidak cocok dengan gambaran tersebut. Dan sebagai penutup, dapat saya katakan bahwa Perang Bubat tahun 1357 Masehi adalah tragedi nyata dalam sejarah Nusantara. Namun cara ia dikenang berbeda-beda. Dalam tradisi Sunda, ia menjadi simbol luka dan kehormatan yang dipertahankan. Sedangkan dalam narasi resmi Majapahit, ia tidak menjadi fokus utama. Disitulah pelajaran pentingnya. Sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga tentang apa yang dipilih untuk ditonjolkan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Majapahit bersalah? Melainkan, bagaimana kekuasaan membentuk ingatan tentang masa lalu? Mari kita renungkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.